menjaga kelestarian lingkungan. Kok buang sampah sembarangan sih? Emang kenapa? Nanti Allah marah. Emang hubungannya apa? Hadis tentang kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Untuk menambah wawasan kita tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah hingga menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Oleh karena itu diperlukan upaya agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik. Dimulai dari upaya sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti kantong plastik belanja dengan tas tote bag ataupun paper bag yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita bisa mulai mengulangi penggunaan botol minum kemasan plastik dengan menggunakan tumbler. Makanya, menjaga dan merawat alam
dan lingkungan untuk berkembang dengan lebih baik sangat harus dilakukan oleh manusia. Peningkatan akan kesadaran menjaga lingkungan harus terus digalakan, mulai dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.